Potensi Persebaya Surabaya, pulangkan 2 anak hilang musim depan. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik 2 pemain kunci Persija Jakarta untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Tak main-main, 2 nama itu adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Hansa Muyama, yang juga jebolan Akademi Persebaya Surabaya. Kabar ini muncul setelah kedua pemain tersebut mengunggah kode keras di media sosial soal ketidakharmonisan dalam skuad Macan Kemayoran. Sebagai informasi, Rizky Ridho dan Hansa Muyama memang merupakan pemain yang dibesarkan oleh Persebaya Surabaya. Kepulangan mereka bisa menjadi momen reunian yang menarik, sekaligus memperkuat lini belakang tim Green Force. Namun, peluang memulangkan Rizky Ridho tidak semudah membalikan tangan karena sang pemain masih terikat kontrak dengan Persija hingga 30 Juni 2026. Jika Persebaya Surabaya serius, mereka harus menebus sisa kontrak, yang kabarnya mencapai sekitar 8,9 miliar. Berbeda dengan Hansa Muyama yang kontraknya bersama Persija akan habis pada 31 Mei 2025. Artinya, Persebaya Surabaya bisa mendapatkan Hansamu tanpa biaya transfer jika menunggu beberapa pekan lagi dengan nilai pasaran mencapai 2,61 miliar. Estimasi total nilai transfer dan gaji keduanya diperkirakan mencapai 11,3 miliar jika Persebaya Surabaya ingin mengamankan keduanya sekaligus. Meski jumlahnya fantastis, Bonek menilai investasi itu layak demi perbaikan pertahanan tim. Sinyal ketertarikan Persebaya Surabaya makin kuat setelah isu internal di Persija Jakarta makin terbuka ke publik. 2 ikon Macan Kemayoran itu seolah memberi pesan mereka tak lagi nyaman dan membuka opsi untuk hengkang. Sementara di sisi lain, kabar mengejutkan juga datang dari kapten Persebaya Surabaya saat ini, Bruno Moreira. Sebuah unggahan dari akun sepak bola Akanda Ball memicu kecemasan Bonek terkait masa depan sang pemain. Unggahan itu dibanjiri komentar dari Bonek dan Bonita yang penasaran maksud dari simbol misterius tersebut. Bahkan Bobotoh pun ikut menanggapi, mengaitkan Bruno dengan potensi transfer ke Persib Bandung. Tak sedikit netizen yang menyebut Bruno cocok jadi pengganti Ciro Alves yang dirumorkan pindah ke Malut United. Jika benar Bruno cabut, maka mendatangkan Rizky Ridho dan Hansa Muyama bisa menjadi pelipur lara bagi fans. Apalagi keduanya adalah putra daerah yang pernah mengangkat nama Persebaya Surabaya di level nasional. Kini semua tergantung manajemen Persebaya Surabaya. Apakah memang sesuai dengan strategi mereka? Dengan mengeluarkan dana besar demi reuni emosional dan pembenahan sektor belakang atau tidak? Di sisi lain, Persija juga harus bergerak cepat menenangkan suasana ruang ganti yang mulai memanas. Situasi ini tentu menarik untuk disimak jelang bursa transfer Liga 1 musim depan. Apakah Persebaya Surabaya benar-benar akan beraroma Persija Jakarta atau justru hanya jadi isu transfer semata? Satu hal yang pasti, dinamika bursa transfer kali ini membawa emosi tersendiri bagi supporter. Sebab yang dipertaruhkan bukan cuma performa di lapangan, tapi juga loyalitas, sejarah, dan harga diri klub kebanggaan. Amarah Paul Munster, peringatkan anak asuhnya, jelang hadapi Semen Padang. Persebaya fokus mematangkan penyelesaian akhir jelang menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut bahwa menu latihan ini secara khusus menjadi perhatian pada laga pekan ke-31. Berkaca dari laga melawan Persik Kediri, Persebaya membuang sangat banyak peluang. Bahkan ia menilai seharusnya ada 7-8 peluang emas yang menjadi gol. Kami tidak boleh bermain-main dengan penyelesaian akhir. Itu yang kami kerjakan saat ini sangat fokus, kata Paul Munster. Ia juga mengaku heran, peluang sulit justru bisa dikonversi menjadi gol. Sebaliknya peluang gampang selalu gagal. Gol yang kami cetak lebih sulit, gol yang kami lewatkan lebih mudah.
Jadi ini yang terus kami fokuskan dan terus bekerja keras, terang Paul Monster. Tidak maunya saat membuang-buang peluang, biada hanya terjadi di pertandingan terakhir. Catatan ini berbanding terbalik dengan raihan gol Persebaya yang hanya mampu mencetak 8 gol dari 6 pertandingan terakhir. Setiap pertandingan kami mendapatkan peluang. Jadi terkadang saya merasa ingin bermain di 5 menit terakhir, tegas Paul Monster. Apalagi Persebaya membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa finish peringkat 2 klasemen. Saat ini, Persebaya yang ada di posisi ketiga klasemen bersaing ketat dengan Dewa United untuk merebut peringkat 2. Menghadapi Semen Padang, juga 2 tim setelahnya, seperti laga final bagi Persebaya. Menang menjadi harga mati. Namun, Paul Monster tidak mau meremehkan Semen Padang yang saat ini berjibaku menjauh dari zona degradasi. Tim berjuluk Kabau Sirah itu sedang on fire 3 pertandingan secara beruntun menang. Jadi tidak boleh meremehkan lawan, tapi kami fokus pada diri kami sendiri. Pertandingan ini harus kami menangkan, pungkas Paul Monster. Ikuti jejak Paul Monster ke Bhayangkara FC. 5 bintang Persebaya Surabaya terancam hengkang. Pergerakan Bhayangkara FC di bursa transfer musim depan mulai menggemparkan jagat sepak bola nasional. Tim yang baru promosi itu disebut siap mengangkut sejumlah pemain kunci Persebaya Surabaya, mengikuti jejak sang pelatih Paul Monster. Nama Paul Monster yang santer dikabarkan bakal merapat ke Bhayangkara FC menjadi pintu masuk. Gembosan besar terhadap skuad Green Force. Bahkan, satu nama pemain Persebaya Surabaya disebut sudah menjalin negosiasi untuk ikut ke klub yang dikenal dengan jersey kuning tersebut. Sosok pemain pertama yang ramai diperbincangkan adalah gelandang asing Persebaya Surabaya, Mohamed Rashid. Pemain asal Palestina itu tampil impresif musim ini dengan torehan 6 gol dari 29 penampilan bersama Green Force. Namun Rashid bukan satu-satunya pemain yang berpotensi cabut dari Persebaya Surabaya mengikuti Monster. Ada 4 nama lain yang juga disebut-sebut masuk radar Bhayangkara FC, termasuk Para, pemain asing yang direkrut Monster sejak awal musim lalu. Nama-nama seperti Flavio Silva, Slavko Damjanovic, Dimi Dimov, dan Dejan Tumbas dikabarkan memiliki peluang besar untuk diboyong ke Bhayangkara FC. Keempat pemain ini merupakan pilar penting dalam proyek Monster di Persebaya Surabaya dan kontraknya juga akan habis di akhir musim ini.